Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Abdi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang resuman hari kemarin, hari yang pertama ya, ospek, sama yang hari ini. Jadi ada 2 hari ini saya rangkum menjadi satu video, yaitu minimal 15 menit. Oke, kita langsung aja ya ke materi yang pertama, yaitu resum ospek D1, yaitu oleh Rektor UIN Malang sendiri ya. Oke, beliau berkata, kalian sebagai mahasiswa 2021 harus bersyukur dan sangat beruntung karena kurang lebih ada 90.000 orang yang mengikuti ujian dari semua jalur di UIN Malang ini tahun 2021. Wow, berarti ada 90 ribuan lebih ya kawan yang mengikuti ujian jalur-jalur di UIN Malang ini. Dan yang kami terima kurang lebih hanya 3 ribuan mahasiswa saja. Wow, berarti cuma diterima 3 ribu. Berarti alhamdulillah saya dan teman-teman kalian semua yang terima di UIN Malang saat ini, alhamdulillah rezekinya mendapatkan bisa lolos dari 90 ribuan lebih orang. Alhamdulillah ya. Kita harus bersyukur. Nah, lalu kalian harus menjadi mahasiswa yang intelektual, spiritual, akhlakul karimah, dan integratif. Dan kalian harus semangat menjalani kuliah virtual ini. Oke, langsung lanjut kita ke Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Negara Indonesia menjadi negara penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Menjadi negara muslim terbesar dengan jumlah penduduk dengan sekitar 200 juta dan juga dinobatkan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Wow, ternyata Indonesia cukup sangat terkenal ya di kalangan dunia ini. Indonesia dianugerahi Tuhan memiliki kekayaan yang luar biasa. Negara dengan multi etnis dan jumlah suku banyak, yaitu sekitar 1.310 negara dengan kepulauan terbesar 17.504 pulau dan memiliki 742 bahasa. Tidak semua negara memiliki itu semua. Wow, ternyata di sini Indonesia sangat memiliki budaya, suku, bahasa yang sangat kaya ya, yang sudah diakui dan disejarahkan oleh negara-negara lain. Oke, kita lanjut ya. Indonesia memiliki ulama klasik terkenal dan memiliki hubungan kemancanegaraan jauh sebelum Indonesia. Mereka diantaranya adalah ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Syekh Nuruddin Al-Alandari, ada Syekh Abdul Somad, dan lain-lain. Kita harus bangga menjadi mahasiswa Indonesia ya. Kita sebagai mahasiswa Indonesia harus bangga sekali karena bisa menjadi mahasiswa Indonesia ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi kebangsaan mahasiswa di Indonesia ini ya. Semoga Indonesia menjadi bangga karena mempunyai mahasiswa seperti kita. Amin. Oke, kita lanjut. DRS HM Sanusi MM. Oke, beliau berkata, pesan untuk mahasiswa UIN Malang. Beliau berpesan ya, untuk bersinergi dengan pemerintah dan menjadi agen agar terus mengelorakan protokol kesehatan sebagai konstitusi nyata mahasiswa dalam membangun bangsa di wabah pandemi. Beliau ini ingin membangun mahasiswa yang semangat walaupun dengan masa pandemi ini ya, teman-teman. Lalu ini dari Ruhman Basori. Oke, beliau berkata, ada 799 PTKI se-Indonesia. 58 diantaranya itu YIN, YIN, dan STAI. Berarti kampus Islam-Islam di Indonesia ini banyak ya, teman. Harus bangga jadi bagian PTKI. Bangga karena di situ akan dibekali ilmu-ilmu keislaman yang matang, Islam Studies yang digali hasanah keilmuan, ulama-ulama salah yang dipandu ilmu-ilmu modern sains dan teknologi. Yang kedua, bangga bagian dari mahasiswa yang diajarkan Islam yang rahmatul lil alamin. Islam yang moderat, inklusif, dan toleran di tengah maraknya intoleransi radikalisme. Oke, jadi beliau mengatakan bahwa intinya kita sebagai mahasiswa PTKI juga tidak tersaingi kalah sainsnya dengan universitas yang umum ya gitu. Jadi kita tetap
dunia dapat dan agama juga dapat. Oke, kita lanjut ke Profesor Dr. Umi Sumbulah MAG. Oke, beliau berkata, PBAK fakultas selama 4 hari sehingga mendapatkan wawasan yang lengkap tentang UIN Malang maupun fakultas serta unit-unit lain. Mahasiswa tidaklah hanya aktif di akademik, tapi aktif juga dalam organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra kampus. Mahasiswa juga harus memiliki kompetensi yang keterampilan yang percakapan pemimpin. Dan untuk semester ini akan dilakukan secara online. Lulusan UIN Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab, menjadikan semua jurusan yang islami. Wow, berarti beliau berkata bahwa UIN Malang ini saat ini online dulu ya kawan-kawan. Selama 4 hari ini juga kita menjalankan ospek. Itu kita lelah mengedit sana sini, banyak tugas. Ternyata kita akan mendapatkan wawasan dan ilmu-ilmu dari kakak kelas maupun dosen ya kawan-kawan. Oke, lalu kita lanjut ke Dr. Fatah Yasin MAG. Oke, beliau berkata, kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berbeda dengan kampus lainnya, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Wow, berarti berbeda ya. Biasanya mahasiswa gondrong rambut panjang. Oke, sekarang jangan semuanya akan disamaratakan panjang rambutnya. Harus gundul. Oh, berarti kita semua harus gundul ya. Tidak boleh mahasiswa apalagi PTKI yang Islam ya, tidak boleh gondrong. Dan juga harus diperhatikan pakaian, tidak boleh memakai kaos-kaos sehari-hari. Karena menjadi mahasiswa harus rapi dan disiplin, memakai sepatu, rambut rapi, kemeja rapi, dan tidak memakai pakaian yang ketat. Oke, jadi kita sebagai umat muslim, dan apalagi kita di kawasan UIN, Universitas Islam Negeri ya, apalagi Malang. Jadi kita harus sopan dan disiplin ya di UIN Malang ini. Karena untuk menjaga nama baik UIN Malang tersendiri. Karena kalau masa cewek UIN Malang pakai levis, pakai legging kan nggak pantas kayak gitu. Jadi harus pakai rok. Yang cowoknya juga jangan yang ketat-ketat celananya. Oke ya. Oke, selanjutnya Dr. Haji Ivi Nurdiana SAG MSI. Oke, beliau berkata, seluruh mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ke depannya menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. 5 tahun atau 10 tahun kalian akan memimpin bangsa Indonesia ini. Amin ya Allah, mudah-mudahan doa beliau terkabulkan ya. Harapan ini harus diwujudkan oleh mahasiswa itu sendiri. Pesan untuk mahasiswa baru 2021. Yang pertama, beliau mau memesankan ya untuk kita semua. Oke, kita dengarkan baik-baik ya. Pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tetapi orang yang mampu melakukan apa yang dikatakannya. Karena itu belajarlah melaksanakan tanggung jawab. Oke, kita lanjut pesan yang kedua. Pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu menemukan jati diri dan memotivasi diri sendiri. Maka dari itu, mau jadi apa kalian 4 tahun ke depan hari ini, Anda yang menentukan sendiri. Jadi kita ya, yang benar sekali apa yang dikatakan beliau. Jadi harus kita yang menentukan masa depan kita sendiri. Pesan yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah positive thinking, jangan menyalahkan orang lain. Pesan yang terakhir, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasinya, bukan yang membakar alma maternya. Maka dari itu, jagalah nama baik UIN Malang ini. Jadi kita sebagai mahasiswa UIN Malang harus menjaga alma mater UIN Malang ini. Kita tidak boleh mengotorinya, tidak boleh menyebarkan aib di UIN Malang ini. Kita harus membanggakan UIN Malang ini. Mudah-mudahan UIN Malang ke depannya makin lebih baik dan masuk 10 besar universitas terbaik se-Indonesia ya. Kita doakan saja. Oke, lanjut
Visi UIN Malang. UIN Malang ini mempunyai visi tersendiri, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi UIN Malang mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya saling tinding. Oke, itu penjelasan dari resume ospek hari pertama ya. Oke, kita lanjut untuk hari kedua. Itu yang tadi hari pertama ya. Oke, kita lanjut hari kedua, berarti hari ini ya. Yang pertama, Ketua Dema. Oke, Ketua Dema yang bernama Farhan Adi. Oke, beliau berkata, Dewan Masekutif Mahasiswa Universitas adalah merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Dema ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Setelah itu, turunnya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan ataupun himpunan mahasiswa prodi. Jadi fungsi Dema Universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan Dema, yaitu dalam kurung Dewan Eksekutif Mahasiswa dan atau OMIK, yaitu kepanjangannya merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa level universitas. Menggunakan istilah nama BEM, yaitu kepanjangannya Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun, ketika di bawah naungan Kemenak, itu menggunakan Dema. Jadi BEM ini jika di bawah naungan Kemenak, itu menggunakan Dema, bukan BEM lagi ya. Tugas Dema, 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA ya kita sebutnya. Senat Mahasiswa Universitas atau yang kita sebut biasanya SEMA. Yang kedua, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Oke, itu yang dijelaskan oleh Ketua Dema. Jadi beliau adalah Ketua Dema menjelaskan tentang fungsi-fungsi, visi, misi, dan kegunaan Dema Dewan Eksekutif Mahasiswa ini di UIN Malang. Oke, kita lanjut ke Wakil Presiden Mahasiswa. Oke, beliau berkata, ada 6 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ini nantinya akan mengkomunikasikan di lingkungan internal Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri. Untuk gerak langkah ke eksternal, kita punya langkah-langkahnya Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat secara internal, tapi kita juga harus eksternal. Selanjutnya, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. 3. Kementerian Sosial ini lebih kepada pembangunan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak belajar satu sisi. Kita harus memperkuat segala sisi sehingga kita menjadi multitasking. Kemudian Kementerian Agama keempat. Kementerian Agama ini adalah bentuk upaya kami berkolaborasi sebagai kampus ulul albab integrasi keilmuan antara sains dan agama. Berikutnya, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas kelima, kita tetap berkomunikasi dengan kementerian lainnya untuk mendukung program kemahasiswaan atau program kerja yang dicanangkan oleh Dema sendiri agar menjadi kesatuan yang utuh. Yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini lebih ke publikasi, lebih ke mengandisikan apa yang dilaksanakan oleh Dema. Oke, lanjut kita ke Ketua Senat Mahasiswa. Oke, beliau berkata, Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang ada di tataran universitas. Ada 2 lembaga, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dan di situ ada juga UKM, ada juga HMC, dan juga Dema Fakultas dan lain-lain. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana yang berperan lembaga legislatif
yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ, maaf. Oke. Jadi Senat ini yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ ya, teman-teman. Oke. Senat ini memiliki visi, yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Oke, fungsi Senat adalah advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Yang ada kendala dalam perkuliahannya akan diurus sama SEMA, misal UKT dan lain-lain. Oke, jadi kalau kita ada masalah nih dengan pihak UIN Malang, kita akan diurusi oleh SEMA ini yang mengurusi UKT, masalah-masalah uang registrasi ataupun itu, ini kita akan diarahkan dan kita akan diajarkan oleh SEMA ini ya. Jadi akan diurusi semuanya oleh SEMA ini. Jadi kita tidak perlu khawatir jika ada masalah ya. Oke, lanjut. Tugas SEMA adalah mengawasi DEMA. Berarti DEMA ini ada yang mengawasi, yaitu berarti lebih tinggi SEMA ya daripada DEMA. Memberikan persetujuan kegiatan apa yang dilakukan DENA, mengesahkan peraturan DEMA, merancang dan menerapkan peraturan organisasi UIN Malang, dan lain-lain. Oke, Komisi SEMA, advokasi dan hukum, organisasi dan kemahasiswaan, administrasi dan keuangan, informasi dan komunikasi. Oke, kita lanjut. Ada Lutfi Januar Cahyadi. UKM Unit Kegiatan Mahasiswa Menwa diawali pembentukan oleh Jenderal Ahmad Nasution tahun 1859 di Jawa Barat. Semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan Panca Dharma Satya. Merupakan janji resimen mahasiswa warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan dan terpelajar. Asas Menwa adalah Pancasila dan UUD, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pendirian Menwa, UUD Negara Republik Indonesia pasal 30 tentang pengetahuan dan keamanan negara, UUD nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, dan lain-lain. Fungsi Resimen Indonesia membantu TNI atau Polri yang melaksanakan pembinaan pertahanan dan keamanan sosial, menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya, membantu memotivasi masyarakatnya untuk beristripasi secara aktif dalam pembangunan nasional di bidang kemudahan dalam upaya penanggulangan narkoba di kalangan generasi muda, dan lain-lain. Resimen Mahasiswa Satuan 811 Wira Cakti Yuda berdiri tanggal 17 November 8 sebagai nomor urut Kodam 11 sebagai nomor urut Resimen Mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Cakti Yuda bermakna pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam menjalani tugas. Oke, lanjut ya, UKM Pramuka selanjutnya. Visi, menjadi anggota rancana yang berpengetahuan luas, mandiri, berbudi, pekerti, dan berpegang teguh pada kehormatan pramuka serta berlandaskan ulul albab. Oke, misinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan minat bakat anggota rencana, membentuk anggota rencana yang berakhlakul karimah, mengamalkan kodrat, kehormatan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anggota rencana yang kritis, dinamis, dan kreatif, membentuk kreativitas rencana dengan mandiri yang berwirausaha. Oke, selanjutnya adalah UKM KSR. Jadi UKM ini ada banyak ya sebenarnya di UIN Malang ini. Oke, UKM selanjutnya itu UKM KSR PMI Unit UIN Malang. Merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri sejak ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai Senat Mahasiswa atau yang kita sebut tadi SEMA, diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru Pramuka IAIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian pada September 1991, kedua, pelapor ini mengajukan pendirian KS PMI Unit Perguruan Tinggi pada kampus dan kepada PMI Cabang Kota Malang. Karena KSR PMI berada di bawah naungan PMI. Moto UKM KSR PMI adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Ada 6 bidang, yaitu sosial, agama, dikten, rutang,
Kesehatan, Litbang, dan Humas. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan semua aspek di hari kedua, yaitu Seminar Bangsa Indonesia di Saat Pandemi oleh Bapak Hasanuddin Wahid. Oke, beliau berkata, kondisi saat ini Indonesia masih pandemi. Hari ini alhamdulillah melandai maksudnya maaf. PPKM di Malang diturunkan levelnya dari level 4 menjadi level 3. Wow, alhamdulillah ya sudah turun corona di Malang. Jika masih lancar akan diturunkan lagi levelnya. Sampai saat ini seluruh dunia belum menemukan obatnya. Ada dua cara agar cepat mengurangi masa corona ini. Yang pertama, vaksinasi dipercepat sehingga terjadi herd immunity. 70% warga kita harus divaksin, sekitar 230-an juta orang. Tetapi baru 31 Agustus kemarin, baru 100 juta orang yang sudah divaksin. Itu pun belum 2 kali divaksin. Yang kedua, disiplin berprokes karena masih banyak di pelosok desa yang tidak mematuhi prokes. Diakibatkan ditiadakan KKN. Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang datang ke desa-desa untuk memberikan pengetahuan. Tingkat kepedulian kita terhadap pandemik masih rendah. Padahal itu kunci untuk mengendalikan pandemi. Efek dari pandemik bukan hanya kesehatan masyarakat, tapi juga turunnya ekonomi. Hampir seluruh negara di dunia turun pertumbuhan perekonomian akibat pandemik ini. Alhamdulillah dari Juli kemarin pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah membaik. Wah, alhamdulillah ya. Indonesia ada peningkatan. Maksudnya ada penurunan untuk COVID-19 ini, maaf. Oke, jumlah kasus COVID-19. Benar. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, jumlah kasus COVID-19 di dunia adalah 216 juta kasus dan yang meninggal adalah 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia adalah 4,066,404 yang sudah terkonfirmasi dan 227,182 kasus aktif. Meninggalnya sejumlah 131,372. Oke, sembuhnya ada 3,707,850. Dampak buruk COVID, kurangnya daya beli, hilangnya pekerjaan, anak usia dini sudah mulai bekerja dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke Seminar Indonesia Islam. Oke, di sini dijelaskan oleh Basri Zain. Beliau berkata, sekarang orang melihat keislaman seorang dari pakaian pribadinya, tingkah lakunya, dan dari simbol-simbol yang dia sering lakukan. Bahkan banyak orang berpendidikan pesantren belajar ilmu agama, tapi melakukan simbol seperti itu. Belum bisa dikatakan seorang muslim yang sempurna karena masih memakai pakaian ketat, memotong jenggot, joget-joget, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Apa itu moderasi Islam? Moderasi Islam adalah ada 3 nih definisi moderasi. Secara etimologis, otasia berarti jalan tengah, middle part, posisi tengah, berkeadilan. Yang kedua, secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesastraan, keberagaman, toleransi yang berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika teks serta konteks. Yang ketiga, ada dasar teologis. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dari Sahih Bukhari, legal opponent of the jurists and Muslim scholars. Oke, lanjut. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatul lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar peluk agama. Yang kedua, historitas Islam masuk ke Indonesia. Masuknya Islam Nusantara via dakwah not war. Karakter masyarakat Indonesia melekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not Middle Eastern Arab. Oke, yang terakhir, ideologi Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mungkin itu saja resume yang saya rangkum selama 2 hari ospek ini. Mudah-mudahan resume saya ini bermanfaat bagi kalian semua dan mudah-mudahan semoga kalian ngerti. Semoga UIN Malang kedepannya akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.